pagi Bu, kami mahasiswa dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Perkenalkan, nama saya Dea. Saya Rizka Priangga ini. Saya Yeni. Saya Bayi Triamukti, saya Akselvan Dapat Jatiro. Saya Muhammad Isna. Saya Regina Alia. Pada kesempatan ini kami ingin mewawancarai Ibu mengenai manajemen sumber daya manusia di perusahaan Batik Pria Tampan untuk kelengkapan tugas mata kuliah kami. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya. Sebelum kami lanjutkan, bolehkah kami mengetahui nama Ibu dan posisi Ibu di perusahaan ini? Ya, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Indi, panggil aja Indi ya. Di sini saya perwakilan dari HRD di Batik Pria Tampan ini. Kalau untuk mata kuliah manajemen ya ini berarti ya. Ini kalian angkatan berapa? Angkatan 23. 2023. Oke. Kalau mungkin saya cuman mau sharing aja ya, sharing-sharing aja. Kalau misal kalian terpatok pada pertanyaan atau apa, mungkin nanti biar kalau misal kita sharing kan jadi lebih tahu gambaran. Apalagi kalau di manajemen kan mungkin sedikit banyak nyambung juga untuk di masalah human resource gitu. Jadi kalau di sini mungkin perkenalan dulu dari struktur organisasinya terlebih dahulu. Pertama, di atas itu ada direkturnya yang tadi mungkin sudah ketemu ya, ada Pak Andri. Terus di bawahnya itu ada Head of Development-nya, ada Ibu Vita, tapi beliau juga belum hadir. Terus setelah itu ada beberapa divisi di sini. Pertama, ya DHRD sendiri. Terus yang kedua, accounting dan keuangan. Yang ketiga itu bagian fulfillment. Kalau di fulfillment itu lebih ke pemenuhan kebutuhan untuk proses produksi. Jadi kalau di Pria Tampan ini kita ada ekspor dan juga ada bagian lokal. Lokal itu untuk domestiknya. Seperti itu, ada ekspor sama domestik. Nah, untuk fulfillment ini sendiri istilahnya dia yang membagi pekerjaan gitu. Kami di sini ada 2 pabrik sebenarnya gitu. Pertama di Manang ini untuk kantor pusatnya, terus yang kedua ada di daerah Grogol gitu, di timur Depak gitu, produksinya di situ. Terus ada showroom juga di Laweyan gitu. Ada showroom juga di Laweyan. Nah, di bagian fulfillment itu nanti yang akan membagi tugas-tugasnya. Misal kita kan ini ya by order ya, ini ya by order. Nah, untuk siapa yang akan dikerjakan di mana, order apa yang akan dikerjakan di Kadoan ya, yang pabrik satunya namanya di Kadoan, seperti itu. Jadi terus ada juga domestik itu ya biasanya seragam-seragam dinas seperti itu, untuk dinas-dinas, entah dinas atau misal sekolah seperti itu. Tapi ada juga yang kalau ekspor itu full di sini, pengerjaannya di sini, nanti teman-teman bisa lihat di belakang itu ya. Jadi ada HRD, accounting keuangan, fulfillment, ada R&D, research development, itu nanti untuk bagian desainernya. Jadi kalau di desain itu ada beberapa buyer yang dia ketika minta untuk produksi itu kadang dia ngirim desain sendiri, ada juga yang minta dari sini juga itu. Nah, kalau di desainer itu nanti untuk gambarnya, untuk pola dan seperti itu nanti akan nyambungnya di bagian pembuatan cap batik gitu. Jadi semua pembuatan cap itu juga diproses di sini gitu, juga dibikin di sini. Kita nggak bikin dari luar, nggak, tapi semua dari sini juga gitu. R&D, terus ada bagian shipping warehouse juga, shipping warehouse untuk pengiriman, untuk packing dan sebagainya. Terus yang terakhir itu ada di produksi gitu. Kalau di produksi itu ada beberapa bagian ya. Kalau di produksi itu yang pertama ada bagian pewarnaan. Kalau di pewarnaan itu proses awalnya produksi gitu, proses awalnya produksi. Jadi dari awal yang kain putih ini, kalau kalian lihat itu kain putih ini, terus nanti masuk ke produksi di bagian pewarnaan. Terus nanti kalau misal batiknya itu batik cap, ya ngecapnya juga di sini gitu. Semua pekerjaan di Manang gitu, di Manang sama yang di Kadoan. Terus ada bagian juga namanya masak malam. Malam itu yang dipakai bahan untuk ngecap batiknya itu.
Terus ada lagi yang namanya lorotan, lunturan seperti itu, kayak buat nyucinya gitu, nyuci kain, terus nanti untuk membersihkan sisa-sisa malam yang masih nempel di kain. Terus ada bagian QC juga. QC itu kalau semisal sudah diproduksi itu dicek dulu apa kainnya ada yang lubang seperti itu, ada yang rusak. Nah itu kan harus diulang seperti itu. Nanti bagian QC. Ada juga bagian produksi, bagian printing gitu. Kalau printing itu hampir-hampir mirip kayak sablon gitu, tapi pengerjaannya dia ada kompornya, ada, jadi lebih apa ya, satu tingkat di atas sablon lah seperti itu, kayak gitu. Terus itu kalau di sini sebenarnya teman-teman ada yang mau tanya dulu aja mungkin, kira-kira kalau itu gambarannya itu sih kalau secara struktur. Ada yang kita ini aja yang ngobrol aja ya. Ngobrol aja, kira-kira kalian pengen tahu enggak Mas, apa sih yang kalian pengen ini kalau di HRD? Biasanya tantangan pada rekrutmen kayak gitu apa aja ya? Kalau di rekrutmen sebenarnya justru paling menantang itu kalau kita rekrut untuk di bagian produksinya gitu. Kalau untuk di bagian kayak misal staff-staff yang di kantor admin atau gimana itu kan sudah jelas kualifikasinya. Misal katakanlah di accounting ya harus sesuai kualifikasinya seperti itu ya, dan ada tes-tesnya sendiri. Nah kalau di produksi itu nggak bisa gitu. Kalau di sini kita tidak bisa menerapkan kualifikasi harus begini-begini, nggak bisa. Yang jelas kalau di produksi itu kebanyakan harus laki-laki memang gitu. Nah nanti kalau teman-teman pas ke belakang kalian bisa lihat sendiri, kalau di produksi itu kita kan pengerjaannya masih manual ya. Kalau yang pakai mesin itu paling yang di printing, terus yang untuk nyuci. Nah kalau kayak yang di bagian pewarnaan kayak gitu tuh dia masih pengerjaan pakai tangan. Tantangannya yang pertama kan kita ya nanti berhubungan dengan obat-obat batik gitu, berhubungan dengan obat batik itu obat kimia, obat keras ya. Dari perusahaan kita tetap menyediakan ya sarung tangan, masker, itu semua ada gitu. Tapi yang dia balik lagi apa ya, sensitif kulit orang kan beda-beda gitu. Kadang ada yang dia kena obat batik sedikit gitu aja, biasanya efeknya antara gatel atau nanti kalau ngelupas itu pasti rata-rata di sini yang diproduksi itu tangannya sudah ngelupas. Makanya nanti sambil jalan kalian bisa lihat absensi di sini itu enggak pakai finger gitu, karena apa, enggak kedekat gitu. Jadi absensinya masih manual pakai kertas gitu itu. Nah, terus yaitu tadi kalau misal mereka ternyata ada alergi, kan kita nggak mungkin ya, rata-rata orang kan alergi paling alergi debu, alergi dingin apalah. Kalau obat kimia kan belum, nggak semua orang pernah pegang gitu. Nah taunya gimana ya, taunya setelah mereka masuk ke sini gitu. Yang pertama itu mereka harus alergi atau enggak. Yang kedua kalau di pewarnaan itu kerjanya dia sambil jongkok gitu, kerjanya sambil jongkok, pengerjaannya di bawah sambil jongkok lah. Coba lah katakanlah masnya wes jongkok seharian gimana? Nah itu kan maksudnya tantangannya lebih ke situ. Jadi kalau yang penting kalau di kami akhirnya menerapkan ketika interview yang jelas ya untuk di pewarnaan ya yang jelas kita butuhnya laki-laki gitu, karena ya fisiknya dibutuhkan harus seperti ini. Yang kedua bukan bermaksud body shaming, tapi kalau misal untuk badannya agak-agak besar kita nggak bisa, karena ya itu jongkoknya itu kan lumayan ya. Kadang maaf yang kecil-kecil gini aja enggak belum tentu kuat gitu, belum tentu bisa. Kadang-kadang orang begitu masuk, dan itu semua saya sampaikan ketika rekrutmen, enggak body shaming ya, bukan bermaksud begitu, tapi saya menyesuaikan dengan yang kondisi di belakang gitu. Jadi dan itu semua saya sampaikan ketika interview gitu. Resikonya apa ketika kamu bekerja di belakang, terutama masalah kan obat kimia itu baunya juga lumayan. Nanti kalau kalian ke belakang ya kalian bisa ini sendiri, baunya juga lumayan. Kalau misal kadang saya sendiri pun kalau ke belakang juga kadang nggak bisa lama-lama, baunya lumayan menyengat. Nah itu ya walaupun kita sudah sediakan masker ya dari perusahaan, kita tetap untuk safety itu semua ada, itu sudah disediakan dari perusahaan gitu. Tapi ya balik lagi namanya pribadi orang masing-masing gitu ya, ada yang alerginan, ada yang nggak kuat, apalagi yang
ini kan bapak ibunya kan pakai masker ya, ini kan saya lihat karena kalau untuk motong apa kain-kain begitu sobek kan debu-debunya banyak gitu. Nah seperti itu, kadang ada yang sampai gangguan pernafasan itu juga ada seperti itu. Jadi kan resikonya lumayan besar, itu resikonya lumayan besar. Jadi kadang kalau diproduksi itu bisa sehari 2 hari itu masuk, habis itu hari ketiga udah gitu. Jadi tantangannya di situ. Kalau untuk rekrutmen lebih banyak itu di bagian produksi gitu, carinya harus lebih ekstra. Carinya harus lebih ekstra karena yaitu tadi dengan banyak resiko itu tidak semua katakanlah kalau misal untuk kalau diproduksi kan paling kita nggak ini ya, paling lulusan SMP, SMA, SMK gitu. SMK yang kadang SMK lulusan otomotif gitu ya, biasa di bengkel perbaiki apa, jongkok pun kadang nggak semua kuat gitu, nggak semua bisa gitu. Jadi itu lumayan menantang ya, apa ya, lumayan PR lah kalau untuk rekrutmen di produksi. Kalau untuk yang lain-lain sih nggak ada masalah gitu. Dan untuk proses seleksinya pun juga kita percepat juga, maksudnya setelah dikasih tahu resikonya ini terus nanti tetap dikasih tahu juga kita dapat fasilitas ini tetap ada covernya lah gitu, kayak BPJS seperti itu. Nah, kalau misal bisa kelihatan kok sebenarnya kalau misal setelah dijelaskan itu mereka mau istilahnya apa ya, benar-benar mau kerja ya, besoknya mereka datang kok buat kerja gitu. Ya gak ketang sehari 2 hari habis itu izin kakinya jarum-jarum semuanya nggak apa-apa gitu kan, belum terbiasa jongkok seperti itu ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misal mereka sudah apa ya, sudah nggak berani dulu, oke kamu besok masuk ya, besok nggak datang, itu juga banyak yang seperti itu karena kan sudah tahu resikonya ya, sudah tahu resikonya dulu gitu. Paling itu aja kalau untuk tantangan di rekrutmen. Kalau kayak konflik antar pekerja mungkin itu ada nggak? Kalau sejauh ini nggak ada sih. Kalau kita sejauh ini aman-aman saja. Tapi kalau menutup kemungkinan nggak mau menerima yang cewek? Kalau cewek biasanya kayak yang di ini sih, di kantornya sih biasanya gitu. Kalau di produksi ada cewek itu untuk buat ngeracik obat di bagian labnya gitu. Jadi sebelum kan ada takarannya nih untuk warna, bikin warna kan itu ada takarannya, itu ada yang cewek juga gitu. Paling kalau selain itu di warehouse-nya, di gudang itu paling ya buat QC kain seperti itu, terus nanti untuk lipat-lipat kain seperti itu untuk ambil. Tapi memang diutamakan kalau diproduksi yang Habis ekstra ya. harus ekstra, nanti kalian bisa lihat sendiri di belakang. Apalagi mungkin ini ya, kemarin soal kesejahteraan ya. Iya. Kalau di sini tetap kami ada fasilitas lah ya, ada fasilitas. Yang pertama kalau BPJS itu sudah pasti, BPJS kesehatan ketenaga kerjaan itu sudah pasti karena mengingat resiko pekerjaan juga tinggi, terutama juga ya entah yang dia kena obat atau misal ada yang, kalau yang di bagian belakang ada yang bagian nyuci kain itu juga pakai mesin juga. Ada juga kejadian misal dia hampir kepotong tangannya atau gimana, itu juga ada seperti itu. Makanya kita ini BPJS, selain BPJS juga ada dokter sendiri di sini gitu. Jadi itu di luar BPJS. Jadi semisal ada karyawan kalau itu tidak hanya sakit untuk ini ya, sakit karena pekerjaan ya. Jadi dokter ini memang diperuntukkan buat karyawan dan keluarga gitu, dan keluarga inti. Jadi ya semisal ya masuk angin atau apa boleh ke situ. Jadi tidak cuma untuk kecelakaan kerja aja, karena kecelakaan kerja kan sudah di cover dari BPJS itu sendiri. Ada lagi yang pengen tahu mungkin seputar DHRD seperti apa? Kalau ini ada program training tertentu nggak untuk kualifikasi? Kalau training modelnya ketika ini ya karyawan masuk ya tetap ada trainingnya sesuai di bidangnya masing-masing kan. Kita ngikut
peraturan pemerintah aja lah, semua karyawan kan sekarang tenaga kontrak 5 tahun gitu, 5 tahun. Tapi kalau di sini kita masih memperlakukan cukup 2 tahun aja. Itu cukup 2 tahun. Ketika sudah 2 tahun penilaian lolos, langsung masuk ke karyawan tetap gitu. Nah, tapi tetap awal 3 bulan itu masa percobaan, masa probation. Kalau untuk pelatihan itu lebih ke ya di produksi itu tadi gitu, karena kalau di produksi kan tidak semua orang pernah kerja di batik gitu, sekolah yang jurusan batik pun juga jarang gitu. Dan di sini kan kalau untuk ekspor untuk pembuatannya itu caranya beda gitu. Dan jadi benar-benar pelatihannya ya selama 3 bulan masa probation itu di situ diajari, oh misal kalau di pewarnaan caranya ngasih warna gimana, atau misal di bagian masak malam cara mengolah malam biar bisa jadi cat yang bagus gimana, seperti itu pelatihannya di situ itu. Terus kalau yang lain-lain kalau misal kayak di bagian warehouse itu ada operatornya sendiri. Nah, operator itu biasanya nanti ngambil dari yang bawah, yang bagian di warehouse itu kan biasanya ada yang lipat-lipat kain, terus ada yang bagian QC, jadi dia ngecek apakah kainnya ada yang bolong atau enggak sebelum diproses untuk produksi, seperti itu. Nah, di situ terus nanti diajari jadi operator. Pelatihannya seperti itu sih, itu lebih ke situ, lebih ke pelatihan kerja. Jadi kalau misal baru masuk ke situ. Nanti kalaupun masa probation 3 bulan itu dilihat juga, kalau misal sekiranya dia bisa, nanti lanjutkan perpanjangan kontrak dulu. Perpanjangan kontrak pun kita nggak bisa yang langsung, biasanya kan setahun. Kalau di sini kita fleksibel, jadi kadang kalau semisal pertama kan kita penilaiannya kalau di probation itu ada dari segi kinerja sama dari absensi gitu. Nah, kalau semisal katakanlah salah satu nggak bagus nih, karena absensinya bagus, dia masuk terus, tapi secara kinerja dia belum terlalu menguasai di sini. Nah, nanti kita akan diskusi dulu sama kepala bagiannya, ini kira-kira tetap mau bisa dilanjutkan di training atau enggak gitu. Kalau misal sekiranya dari kepalanya, lah coba tak lanjutkan dulu, tak istilahnya ya tak bimbing dulu lagi, nanti perpanjangan kontrak selanjutnya 6 bulan dulu gitu. 6 bulan dilihat progresnya, kalau ada peningkatan ya kita lanjut lagi, kalau enggak ya sudah selesai. Atau semisal katakanlah ini kerjaannya sebenarnya sudah bagus, tapi secara absensi dia kurang gitu, karena ya sering terlambat. Kita di sini masuk jam 7 ya, kita masuk jam 7. Nah, jam 7 belum lagi kalau misalnya di pewarnaan itu ya udah capek, kan kadang bisa jadi nggak masuk, misal mbak kakiku jarem-jarem nih, misal kayak gitu nggak masuk 2 hari. Nah, itu kan sebenarnya kalau 2 hari dalam 1 bulan, misal 2 hari, katakanlah berapa hari, lebih dari 4 kali gitu kan, sebenarnya absen nggak terlalu bagus juga. Kalau misal di perusahaan lain mungkin udah nggak bisa gitu, tapi dari kami masih mempertimbangkan banyak faktor gitu. Kalau kan penilaiannya juga tidak cuma dari satu hal gitu. Jadi kita masih mempertimbangkan banyak hal. Kalau sekiranya salah satu penilaian ada yang kurang, itu nanti perpanjangan kontraknya nggak langsung 1 tahun, biasanya seperti itu. Kita pembinaannya begitu sistemnya, iya, nggak langsung ini jelek langsung putus kontrak, enggak. Kita masih Kalau untuk pemberlakuan jam kerja seperti seminggu full atau 1 bulan, ada hari tertentu yang bisa diambil buat libur atau gimana? kalau kita di sini Senin sampai Sabtu, Senin sampai Sabtu. Oh iya, 6. Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 3. Jadi setiap minggu itu Setiap minggu libur, kecuali yang di pabrik satunya itu masuknya jam 8 sampai jam 4. Sama sih, Senin sampai Sabtu juga gitu. Minggu libur, kecuali jadi di sini itu ada karyawan namanya karyawan borongan gitu. Jadi bukan ya tetap ke sini, tapi istilahnya gajinya borongan lah, dia sesuai hasil kerjanya dia. Nah, kalau yang di borongan itu dia masuknya fleksibel, kamu mau masuk jam 5 sore pulang tengah malam juga nggak apa-apa gitu. Karena kadang kalau borongan itu dia juga punya kerjaan lain gitu. Jadi, kalau borongan itu yang bagian cat
Untuk bapak-bapak yang biasa bikin kain cap, batik cap itu boleh masuknya fleksibel kan, di sini security juga 24 jam full gitu. Jadi yang mau datang sore, datang siang, datang tengah malam juga nggak apa-apa gitu. Kalau kamu mau kerja monggo silakan gitu. Kalau untuk karyawan 7 sampai 3 gitu. Kalau untuk misal nanti ada lembur-lembur lebih, ya nanti kita tetap perhitungan lembur. Untuk perhitungan lembur kita juga menyesuaikan dari UU Ketenagakerjaan juga. Jadi kita sudah menyesuaikan di situlah. Jadi setidaknya ya balik lagi kesejahteraan karyawan terjamin lah. Jadi, Nah, Bu, cukup. Terima kasih atas infonya dan bermanfaat buat tugas kami.